lanjutin ya dengan Pak Reddy Nugroho di channel Fisika SMA Taruna Bakti. Oke. Taruna Bakti. Yes. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita bicara usaha, kita sekarang bicara yang namanya energi. Kepala Bapak botak ya ternyata ya. Jadi kalau kalian komentar jangan tulis botak ya, awas ya, hati-hati ya, karena nanti jadi botaknya di bawah nih. Ya, oke, lanjut ya. Kita bicara tentang energi. Sebelum kita bicara energi, ya tadi sebelumnya kita bicara usaha. Ngerti kan bicara usaha? Harus ngerti ya. Kalau nggak ngerti di oke ya, kita mulai. Nah, berdoanya udah yang tadi ya, kita lanjutin langsung aja ya, karena tadi berdoanya sudah di awal. Nah, kalian yang baru nongol, baru bangun tidur ya, yuk jangan lupa berdoa dulu, baru nonton YouTube Fisika SMA Taruna Bakti. Yuk, kita bicara yang berikutnya, kita bicara yang namanya energi. Oke. Bicara energi, oke. Nah, bicara energi kita bahas, kita batasin. Yang pertama adalah energi kinetik. Sebenarnya energi banyak sekali. Ada energi kalor, ada energi apa lagi ya? Energi pegas, ada energi listrik, apa lagi? Energi potensial. Ya banyak banget ya energi ya. Tetapi kita batasin di sini cuma dua. Yang pertama adalah energi kinetik. Apa sih Pak? Nah, waktu SMP kalian belajar yang namanya energi kinetik. Bicara energi kinetik, pastinya Bapak nggak akan nulis di sini pengertiannya apa. Pokoknya kalian harus di rumah ditulis ya. Pokoknya kalau di sini nggak akan dapat tulis. Ya di rumah kalian harus tulis. Enak aja loh ya. Ya jadi kalian di rumah sambil nulis ya. Oke. Tulis nih, siap-siap di rumah. Energi kinetik adalah energi ketika benda itu bergerak. Jadi pada saat benda itu move, bergerak ya, maka dia akan memiliki energi kinetik. Misalkan seperti ini. Misalkan Pak Reddy punya sebuah benda yang tadinya apa? V-nya bergerak 20 meter per sekon. Pada saat benda ini bergerak, maka benda ini memiliki energi kinetik. Tetapi pada saat kita diam, nggak ada, yang adanya energi diam. Oke, berarti apa energi kinetik? Energi pada saat benda itu bergerak. Jadi kalau bicara energi kinetik, pasti kuncinya benda itu bergerak. Oke, kita rumuskan Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Apa rumusnya? Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di mana m adalah massa dan v adalah kecepatan. Jadi ada massa, ada kecepatan. Oke, nah kita tulis di rumah ya. Eka energi kinetik, mass massa times velocity square ya. Jadi m adalah massa, v adalah kecepatan. Jadi Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Lanjut berikutnya. Setelah bicara energi kinetik, kita bicara energi potensial. Energi apa? Potensial. Sebenarnya kalau mau dibikin sulit bisa sulit ya. Tapi kita sederhanakan aja lah ya. Konsep-konsep sederhanakan sehingga kalian mengerti apa yang diterangkan oleh Bapak. Pak mau yang susah, nanti dikasih yang susah ya sama Pak Dodi dan Pak Dadan dan Bapak ya. Apa energi potensial? Nah, misalkan ini ada benda. Pada saat benda di sini, pasti dia memiliki energi potensial. Kenapa dia memiliki energi potensial? Karena dia pada kedudukan tertentu terhadap siapa di sini? Terhadap tanah. Ya, pada saat dia memiliki kedudukan tertentu pada tanah, maka dia akan memiliki energi potensial. Makin besar, makin tinggi benda tersebut, maka energi potensialnya makin besar. Jadi kalau kalian mau bunuh diri, jangan bunuh diri. Kalau kalian mau melempar bola, pada saat bola itu dilempar di lantai 1 dengan di lantai 5, pasti energinya lebih besar di lantai 5. Paham ya? Kenapa Pak? Karena dia sangat tinggi sekali. Paham? Pada saat di lantai 1 ya paling kalau di Taruna Bakti sekitar 7 meter atau berapa meter ya? Atau 5 meter mungkin ya. Kalau lantai 5 sudah berapa meter ya. Jadi kalau kita bicara energi potensial adalah energi pada ketinggian tertentu terhadap siapa? Tanah. Oke, atau terhadap acuan kalian apa? Misalkan acuan kalian adalah ini. Kita di sini, berarti tinggi dari sini sampai sini. Acuan kalian tanah, berarti ini sampai ke bawah. Paham? Awas ya. Jadi energi potensial ditulis di rumah, ditulis. Energi pada ketinggian tertentu ya terhadap acuan kaliannya di mana? Ya.
Oke, kalau kita bicara energi potensial berarti anggaplah di sini ada siapa? Ada tanahnya, kemudian di sini ada benda. Setuju? Kemudian dari sini ke sini, oke, dia memiliki tingginya adalah H. Maka energi potensial adalah EP sama dengan MGH. Oke? Apa sama dengan MGH? EP sendiri adalah energi potensial, M-nya adalah massa, kilogram, G-nya adalah percepatan gravitasi, hanya adalah ketinggian. Oke. Lanjut. Oke. Next, berikutnya kita bicara yang namanya energi mekanik. Energi apa? Mekanik. Energi mekanik kelihatannya, Bray. Oke. Apa sih Pak energi mekanik? Energi mekanik ya harus paham ya konsepnya ya. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Kalau di sini dibatasi ya, energi potensial dan energi kinetik. Pak bisa nggak Pak nanti ada energi potensial gravitasi? Pak ada nggak ada energi potensial pegas? Bisa. Tergantung nanti lihat soalnya bagaimana. Jadi kita batasi di sini energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Jadi kalau bicara energi mekanik di sini, Bapak hanya batasin energi mekanik di sini adalah EK plus EP. Artinya apa? Penjumlahan energi kinetik dengan energi potensial. Yang mana kalau kita tuliskan EM sama dengan setengah MV kuadrat ditambah MGH. Tapi harus hati-hati ya. Oke ya. Nanti kita banyak kasus. Nanti Bapak terangkan per kasus di soal aja ya. Tapi di sini dibatasin hanya energi kinetik dan energi potensial. Tetapi dalam kehidupan tidak sesederhana ini ya. Sangat kompleks. Nanti kita lihat di contoh soal ya. Oke. Nah, kita lihat seperti itu. Ada yang tanya? Lanjut. Berikutnya setelah bicara energi kinetik, bicara energi potensial, bicara energi mekanik, berikutnya adalah kita bicara hukum kekekalan energi. Apa katanya? Ya betul, hukum kekekalan energi. Jadi kita bicara hukum kekekalan energi. Yes. Nah harus diingat dalam bicara hukum kekekalan energi harus kalian perhatikan satu, tidak ada gaya dari luar alias gaya gesek abaikan. Awas ya, ulangi. Apa katanya? Ya, betul. Gaya gesek diabaikan. Tidak ada gaya dari luar. Yang kedua, hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Awas tuh, ingat-ingat. Jadi kalian hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Itu hukum kekekalan energi. Yang kedua, lintasan tidak kalian lihat. Yang ketiga, gaya dari luar diabaikan, alias tidak ada gaya dari luar, tidak ada gesekan. Nah itu syarat hukum kekekalan energi. Awas dicatat, Bapak nggak nyatat ya. Nanti kalau ditanya Pak Doni, Pak Dana harus bisa ya. Kalau nggak bisa di. Oke. Lanjut. Apa di sini? Hukum kekekalan apa? Energi. Kekekalan apa katanya? Energi. Bisa kan tadi dicatat? Syaratnya apa yang pertama? Ya, betul. Kedua? Ya. Yang tiga? Ya, bagus. Oke, next ya. Oke, kita next. Apa hukum kekekalan energi? Nah, hukum kekekalan energi dirumuskan atau formula in here is apa Pak? Sigma. Oh, sigma sih. Sorry. EM1, sorry ya, Bray. EM1 sama dengan EM2. Atau alias. Karena di sini, awas nih, Pak kenapa sih Pak Reddy kok rumusnya Pak bisa langsung kayak gini? I don't understand what you say, Mr. Reddy. Udah ganteng, udah cakep. Oke. Because in here is not have force in external. Jadi gini, aslinya kalau kita tulis delta EM in here is ya harusnya ya sigma F dikali delta S. But in here is not have force. Ya, force external is not have. Maka di sini 0 delta EM. Maka di sini bisa kita katakan EM2 min EM1 sama dengan 0. Maka EM2 masih kelihatan? Oke. Sama dengan EM1. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya karena di sini tidak ada gaya dari luar alias
licin, maka kita anggap 0. Kalau kita anggap 0, maka delta L sama dengan 0. Kalau delta L sama dengan 0, EM2 sama dengan min EM1. Maka kita pindahkan ke kanan, maka EM2 sama dengan EM1. Sesuai dengan konsep hukum kekekalan energi. Awas, sudah dicatat kan? Apa syaratnya ada 3? Kalau dicatat, ya nanti kasih tahu ya ke teman-teman kalian yang nggak nonton ya, supaya paham dia. Oke, lanjut terakhir. Nah, ada 2 lagi. Yang berikutnya adalah teorema usaha energi. Nah, lawan dari apa? Bukan lawan ya. Oke, berlawanan dengan hukum kekekalan energi. Oke, boleh Bapak hapus ya. Oke, 2 lagi ya. Jadi 2 lagi kita bicara tentang teorema usaha energi. Nah, woi gandeng. Oke, bicara apa? Teorema usaha energi. Teorema usaha terus apa? Energi. Oke. Bicara teorema usaha energi, oke. Bicara yang namanya apa coba? Bicara bukan hukum kekekalan energi. Artinya ada gaya dari luar yang mempengaruhi benda itu berpindah. Oke, benda itu berpindah pasti berpindah ya. Oke, artinya ada gaya dari luar. Misalkan gaya gesek lah ya. Jadi pada saat gaya gesek itu ada, maka hukum kekekalan atau gaya luar itu ada, maka hukum kekekalan energi gagal. Paham? Hukum apa? Energi gagal. Kayak gimana Pak? Nah, di teorema usaha energi yang pertama adalah W sama dengan delta EK. Oke, W sama dengan apa? Delta EK. W di sini apa? Sigma F dikali delta S. Apa delta EK? EK 2 min EK 1. Oke, bisa? Oke, sigma F kali delta S, EK 2 min EK 1. Maka kita bisa tulis lagi F di sini. Kalau dia adanya gaya gesek cuma 1 gaya, ya kalian masukin gaya gesek tersebut. Berarti kalau kita ada gayanya banyak, lebih dari 1, ya masukin lebih dari 1. Kalau gayanya 1, ya masukin 1 aja. Tergantung soal nanti kalian bisa lihat. Kalau gayanya 1 Pak, ya kalian nggak usah pakai sigma. Cukup F kali delta S. Misalkan gaya gesek Pak, kita kasih min FK. Kalau ada gaya gesek, maka min FK kali delta S. EK 2 min EK 1. Kalau hanya 1 gaya. Kalau dia banyak gaya pakai apa? Sigma F kali delta S. Oke. Ini yang pertama, teorema usaha energi. Yang kedua, W sama dengan apa? W sama dengan apa? W sama dengan delta EP. Oke. Apa delta EP? Berarti EP2 min EP1. W-nya apa? Gaya tersebut. Maka bisa katakan, kita bisa tulis F kali delta S. Mau sigma F juga boleh, nggak apa-apa. Tergantung kita lihat ada berapa gaya. Apa EP? EP2 min EP1. Oke. Ada yang tanyakan? Ya. Atau yang ketiga apa? Yang ketiga adalah W sama dengan delta EM. W sama dengan delta EM. Apa delta EM? Delta EM adalah perubahan energi mekanik. Maka kita bisa tulis, di sini kita bisa tulis sigma F kali delta S. Apa delta EM? EM2 min EM1. Nah, nanti lebih pahamnya Bapak jelaskan di contoh soal. Ya, untuk saat ini Bapak hanya memberikan rumus-rumus pada usaha energi. Nah, nyambung kan sama yang tadi kan? Nah, karena gayanya tidak ada, maka dia 0. Nah, kalau di sini ada gayanya, maka tidak 0. Namanya apa? Teorema usaha energi. Atau di kita ada yang namanya konservatif dan tak konservatif. Oke. Lanjut ya. Nah, terakhir nih, terakhir apa? Terakhir adalah kita bicara yang namanya daya. Oke. Ya, bicara apa? Daya. Oke, kita jawab adalah daya. Tolong pahamin konsepnya. Karena Bapak kan sampai dalam, nah gitu ya. Nah itu berapa gitu ya. Jadi, oke, kita akan bahas tentang daya. Nah, apa itu daya? Daya adalah kekuatan, power, ya. Oke, kekuatan. Ya, apa sih Pak? Kekuatan atau daya adalah W per T. Di mana W adalah energi. Boleh energi, boleh usaha. Nah, kita batasin dulu usaha ya. Bisi Pak Doni ngasih soal bagaimana hubungkan usaha dengan daya. Oke. Apa dihubungkan? Nah, Pak Doni nanti nulis F dikali delta S.
per T. Nah, hati-hati ya. Delta S per T ini kita bisa jabarin, masih ingat? Nah, kalau kita masih ingat adalah S sama dengan V kali T. Betul? Oke, delta S V kali T. Maka delta S per T sama dengan apa? Velocity. Maka kita bisa tulis kalau dia dalam bentuknya usaha, maka F dikali V. Oke. Paham? Ini yang pertama, untuk daya yang pertama. Untuk daya yang kedua adalah apa? P sama dengan energi per waktu. Tergantung. Kalau dia energi mekanik, masukin energi mekanik. Kalau energi kinetik, masukin energi kinetik. Pak, saya mau energi kinetik. Ya udah tinggal masukin. EK per T. Boleh nggak Pak EP per T? Boleh. Boleh nggak Pak EM per T? Boleh. Mangga. Tergantung soal nanti yang diberikan oleh Pak Doni. Oke, ada sini ya? Atau Pak Dadan ya? Ada yang tanyakan? Nah, nanti kita gabungin, masukin ke dalam ilmu-ilmunya. Bagaimana EK, bagaimana EP per T, bagaimana EM per T, kita masukin semuanya. Oke, segitu dulu penjelasan dari Pak Redi. Selesai semua ya? Usaha sudah selesai, energi sudah selesai. Kita lanjut ke latihan soal. Jangan lupa subscribe, like, share. Yo, Taruna Bakti harus go go go. Sukses semuanya. Assalamualaikum.